Kemudian dia mengeksekusi mayat wanita tadi dan dipotong-potong. Film ini diawali dengan sepasang kekasih yang sedang mengisi bahan bakar di pom bensin. Lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Tetapi di belakangnya ada sebuah mobil yang menyalip. Ketika mobil tadi di depan, tiba-tiba mobil itu berbalik arah. Dan sial, pasangan tadi banting setir dan mobilnya terguling. Lalu muncul pria yang tiba-tiba menyeret wanita tadi dan darah berceceran di jalan. Kemudian dia membawa wanita itu ke pegunungan yang bersalju. Di sana hanya ada satu rumah. Kemudian dia mengeksekusi mayat wanita tadi dan dipotong-potong. Saat sampai di rumahnya, dia memasukkan daging manusia tadi ke dalam kulkas sebagai persediaan makanan. Dia adalah seorang kanibal. Lelaki ini bernama Carlos. Dia adalah seorang tailor atau penjahit baju. Ketika akan pulang kerja, hujan turun sangat deras. Dan ketika akan memasuki rumah, ada tetangga baru seorang wanita. Carlos membantunya mengangkat barang-barangnya. Kemudian Carlos memasak makanan. Ya, itu adalah daging manusia. Dan setelah matang, Carlos dengan lahap menikmatinya. Saat Carlos bekerja, dia terus memperhatikan tetangganya tadi malam. Carlos cukup tertarik terhadap wanita itu. Bahkan Carlos juga memperhatikan wanita itu sepanjang malam. Lalu saat Carlos kembali bekerja, wanita tadi datang ke tokonya. Dia bernama Alexandra. Dia adalah wanita yang bekerja sebagai pemijat. Kali ini dia membawa pamflet iklan dan meminta tolong untuk diiklankan di pelanggan jahitnya. Saat malam hari, Carlos tidak bisa fokus saat lembur. Dia masih memperhatikan wanita itu dari jendela. Tak berselang lama, wanita itu mengetuk pintu rumahnya Carlos. Dia ingin meminta bantuan darinya karena dia baru saja bertengkar dengan seseorang. Dia ingin memanggil polisi dan butuh seorang saksi. Di sini Carlos menolaknya karena dia tidak ingin terlibat masalah. Lalu wanita ini meminta segelas air dan Carlos mengambilkannya. Tetapi di sini Alexandra mengikutinya ke dapur dan membuka kulkasnya, dan banyak sekali daging manusianya. Carlos dengan wajah tanpa dosa masih bersikap tenang, dan setelah wanita ini minum, dia segera pergi dari rumahnya Carlos. Tetapi di sini Carlos berubah pikiran. Dia ingin menemani wanita ini ke kantor polisi, dan wanita ini menyetujuinya. Dan dari mobil mereka berangkat, dan ternyata dia dijadikan korban selanjutnya. Kemudian beberapa waktu berlalu, Carlos tengah makan daging manusia dan mulai tidur. Saat pagi hari, ada seseorang yang mengetuk pintunya. Carlos segera membukanya. Ternyata dia adalah Nina, kakaknya Alexandra. Dia ingin menanyakan keberadaan Alexandra karena sudah cukup lama dia menghilang. Bahkan para tetangga yang lain juga tidak mengetahuinya. Carlos mencoba membantunya. Carlos kemudian berpura-pura menelpon temannya yang seorang polisi dan bilang bahwasannya ada temannya yang adiknya menghilang. Kemudian Carlos yang tengah memasak mencoba menawari Nina untuk sarapan, tetapi Nina tidak mau dan hanya minum saja. Sembari mengobrol, ternyata Nina sering bertengkar dengan Alexandra. Lalu Nina pergi. Saat Carlos pulang kerja tengah malam, ada seorang pria yang mengunjungi Alexandra. Lalu Carlos masuk ke kamarnya tanpa kepo sedikit pun. Saat pagi hari, Carlos melihat Nina bersama dengan ahli kunci sedang membuka ruangannya Alexandra. Nina masih terus berusaha mencari adiknya. Sekarang Nina lah yang menempati ruangan itu. Saat kerja lembur, Carlos diperhatikan oleh Nina lewat jendela dan mereka saling tatap. Keesokan paginya, Nina mengunjungi Carlos. Seperti biasa, Nina menolak tawaran makan dari Carlos. Di sini diberitahu sebenarnya dia dengan adiknya bertengkar karena uang. Alexandra mengambil uang orang tuanya, padahal uang itu nantinya untuk membayar apartemen orang tuanya. Carlos juga memberitahu ada laki-laki yang mengunjungi Alexandra waktu lalu, dan Nina mengetahui dia adalah Bogdan, pacarnya Alexandra. Kemudian Carlos mengantarkan Nina ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya adiknya. Karena Nina mendapatkan hasil yang nihil, mereka segera pulang. Saat di mobil, Carlos akan memberikan sejumlah uang untuk membayar apartemen orang tuanya, dan Nina seakan tidak percaya. Keesokannya Carlos bekerja seperti biasanya, dan ketika pulang ada seorang pria yang mendatangi Nina. Dia adalah pelanggan dari Alexandra, dan yang kita ketahui Alexandra adalah seorang pemijat profesional. Dan setelah Carlos menjelaskan Alexandra tidak ada, laki-laki itu segera pergi. Lalu Carlos memberikan sejumlah uang untuk Nina guna untuk membayar apartemen orang tuanya. Kemudian Carlos kerja lembur di tokonya. Dari luar hujan sangat deras dan Nina mendatangi Carlos. Dia ingin mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu banyak hal, terlebih lagi uang untuk orang tuanya. Kemudian mereka pulang bersama-sama. Di sini Carlos dipijat oleh Nina, dan belum begitu lama Carlos tiba-tiba pergi meninggalkan Nina tanpa sepatah kata pun. Ya, karena Carlos agak berbeda dari kebanyakan pria. Esok harinya dia pergi ke pantai dan melihat seorang wanita berbaju merah.
Wanita itu juga memiliki kekasih. Charles bahkan mengikuti mereka ketika mereka tengah berenang di pantai. Di sini Charles tiba-tiba naik mobil mereka dan menyalakan lampu mobilnya. Seketika pria ini panik dan berlari ke arah mobilnya. Ketika mendekat, dia langsung ditabrak oleh Charles. Wanita ini melihat dengan begitu jelas, dia ketakutan. Kemudian Charles mengambil pakaian mereka. Wanita ini menangis, berenang ke tengah laut, bahkan begitu lama dia berada di sana. Akhirnya dia meninggal tenggelam. Keesokan harinya Charles menjalani kehidupan seperti biasanya. Tiba-tiba Nina datang ke sana. Dia mendengar ada seorang wanita yang meninggal. Dia mengira itu adalah adiknya. Kemudian Charles dan Nina pergi ke kantor polisi untuk melihat mayat wanita itu. Di sini Charles dengan tampang psikopatnya hanya diam saja. Kemudian mereka pulang. Lalu di lain hari saat pulang kerja, ada laki-laki yang mengunjungi Nina. Charles melihat keadaan Nina dan Bogdan baru saja memukulnya. Bogdan mengira Nina lah yang membunuh Alexandra, padahal tidak. Nina yang frustasi ditemani oleh Charles. Keesokannya ada polisi yang mendatangi mereka. Charles diam saja ketika pintu diketuk. Lalu Charles mengajak Nina untuk menginap di rumahnya, sedangkan Charles harus pergi bekerja. Dan saat siang polisi datang lagi mengunjungi Nina. Karena tidak ada seorang pun, polisi itu segera pergi. Saat Charles pulang, ternyata Nina sudah menyiapkan makan malam. Mereka makan malam bersama-sama. Kemudian Charles mengajak Nina untuk pergi melihat matahari terbit. Dan mereka berdua sampai di sebuah gunung salju. Di sana ada rumah yang terpencil. Ya, para korbannya dieksekusi di tempat ini. Kemudian mereka berjalan-jalan menyusuri bebatuan. Saat malam hari, Charles dan Nina membakar kayu untuk menghangatkan ruangan. Di sini Nina diberikan minuman yang sudah ada obat biusnya. Ketika Nina pingsan, Charles akan mengeksekusi Nina. Tapi entah kenapa dia berpikir lain. Charles tidak jadi membunuhnya. Charles telah jatuh cinta terhadap Nina. Saat pagi hari, Nina terbangun dan Charles hanya berdiri di dekat pintu. Lalu mereka mengobrol biasa seperti tidak ada masalah. Kemudian mereka menyusuri pegunungan lagi dan kali ini salju di sana semakin tebal. Mereka kesini hanya untuk melihat pemandangan dari ketinggian. Kemudian mereka pulang. Saat malam hari, Charles mengatakan hal yang sebenarnya. Dia telah membunuh banyak wanita, bahkan sebelum membunuh adiknya Alexandra. Bahkan semalam Charles juga akan membunuh Nina, tetapi tidak jadi. Nina sangat terkejut mendengar itu. Lalu Charles dan Nina akan kembali ke kota menaiki mobil. Di sini Nina langsung bergerak merebut kendali dari mobil itu. Alhasil mobil itu kehilangan kendali dan terguling. Beberapa jam kemudian Charles keluar dari mobil itu dengan luka yang cukup parah. Dan tak jauh dari sana Nina tergeletak begitu saja dengan luka di kepalanya. Nina meninggal. Kemudian diperlihatkan Charles yang berada di tempat kerjanya. Dia menangis seperti menyesal dan film berakhir. Yang jadi pertanyaan gue adalah, apakah mayat Nina yang mati akan dimakan oleh Charles? Dan setelah ini apakah dia akan mencoba makan sayur-sayuran? Oke, segitu dulu cerita kali ini. Subscribe kalau masih mau dengerin gua ngomong. Jangan lupa like-nya juga dan matur suwun.